Pemirsa, kami kembali terhubung dengan Ian Sutriana, kontributor kami yang berada di lokasi penambangan yang diduga ilegal. Selamat pagi, Ian. Pagi. Baik, Ian, untuk proses evakuasinya hingga pagi hari ini sudah sejauh mana? Oke, pemirsa TV yang di rumah bahwa untuk proses evakuasi terhadap 8 korban penambang emas ini sampai saat ini masih belum bisa dilakukan evakuasi. Karena menurut informasi yang saya dapat bahwa lubang yang digunakan oleh para penambang ini untuk masuk saat itu bahwa masih terendam air. Debit air pun memang cukup tinggi. Menurut pihak Basarnas sendiri bahwa untuk saat ini masih dilakukan penyedotan air dan mereka pun melakukan pencarian lubang-lubang yang dimungkinkan meresap masuk ke dalam lubang yang digunakan oleh 8 penambang ini. Begitu. Baik, Ian, kami mau konfirmasi kembali apakah proses evakuasi sudah bisa dilakukan, sudah berjalan atau memang belum dan masih menunggu tim gabungan lainnya? Untuk proses evakuasi 8 korban penambang emas ini sampai saat ini masih belum dilakukan evakuasi karena pihak dari tim SAR gabungan ini masih melakukan penyedotan air dari lubang yang tertutup yang digunakan oleh para penambang yang 8 orang yang warga Jawa Barat tersebut. Begitu. Baik, artinya proses penyedotan air ini sudah dilakukan ya sejak pukul berapa tadi? Ya, untuk penyedotan air tadi terlihat pukul 8.45 pompa air sudah dinyalakan dan terlihat ada air yang terus disedot oleh petugas menggunakan pompa-pompa yang cukup besar karena menurut informasi yang saya dapat bahwa penyedotan ini belum membuahkan hasil. Pada hari kemarin, hari Rabu, mereka pun melakukan penyedotan namun untuk debit air masih tinggi, hanya berkurang sekitar 2-3 meter. Begitu. Untuk pagi hari ini sudah berkurang berapa meter lagi? Update terakhir kita belum mendapatkan informasi dari pihak Basarnas, namun tim SAR gabungan dari TNI, Polri, BPBD, pemerintah terkait terus melakukan penyedotan air dan mereka pun tadi ada beberapa petugas yang dibentuk untuk menyusuri sungai untuk mencari resapan dan melakukan penambalan di sana. Begitu. Baik, penambalan di bibir sungai sudah dilakukan. Kemudian ini kalau kita lihat lokasi, jarak antara rumah warga dengan lokasi penggalian ini seberapa jauh sih? Nampaknya sepi ya dari penduduk ya? Ya, untuk lokasi penambangan ini berada di pesawahan, bisa sekitar ada 50 meter dari tempat pemukiman penduduk ke tempat penggalian emas ini. Untuk akses jalan pun ke lokasi ini kita tidak bisa membawa kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Tapi untuk roda 2 sendiri bisa dibawa namun harus motor-motor besar begitu. Baik, artinya aksesnya memang cukup tertutup dan sulit ke dalam. Apakah warga sekitar tapi mengetahui ada aktivitas penambangan ilegal di lokasi ini, Yan? Ya, kalau kita melihat dari jarak yang memang menurut saya cukup dekat, mungkin warga mengetahui adanya penambangan yang dilakukan oleh 8 orang tersebut. Namun kita belum bisa mengonfirmasi kepada warga apakah mereka mengetahui atau tidak. Namun kalau dilihat dari jarak antara tambang dengan pemukiman warga memang cukup dekat. Mungkin ada kemungkinan besar mereka pun mengetahui aktivitas yang ada di sini, namun tidak mungkin secara detail apakah yang dilakukan aktivitas tersebut. Begitu. Kalau penduduk di sekitar lokasi penambangan ini apakah beraktivitas ikut serta dalam penambangan atau mereka mata pencahariannya adalah bertani? Ya, untuk informasi yang saya dapat untuk kejadian ini bahwa mereka tidak ikut melakukan penambangan. Kalau bisa dilihat di
depan saya, di samping, bahwa memang warga itu lebih banyak bertani, yaitu menanam padi ataupun menanam eceng gondok dan lain sebagainya begitu. Ada dampak terhadap lingkungannya tidak sih, Ian, kalau dilihat dari aktivitas penambangan ini yang mungkin mencemari lingkungan warga sekitar? Ya, untuk dampak sendiri saya belum bisa memastikan apakah mereka terdampak oleh adanya galian emas ini atau tidak, karena dari sejak saya semalam mencoba mencari informasi, mendapatkan warga yang berani mengomentari ataupun berani menjawab pertanyaan apakah mereka ada dampaknya kepada mereka. Namun informasi yang saya dapat bahwa galian ini sudah sempat ditutup oleh pihak pemerintah terkait, namun kembali dibuka kembali, begitu. Kemudian lokasinya ini kan di Desa Pancurendang. Apakah kepala desa juga ada di lokasi dan bersedia untuk dimintai keterangan? Untuk saat ini saya karena saya berada di dekat titik lokasi, belum melihat dari pihak pemerintah terkait seperti kepala desa ataupun perangkat lainnya yang berada di sini. Untuk saat ini masih belum bisa mencari informasi atau menggali informasi dari pihak kepala desa ataupun pemerintah-pemerintah terkait. Hanya ada tadi berdatangan dari pihak Danlanal sudah datang ke lokasi, dari pihak BPBD Kabupaten Banyumas sudah datang ke lokasi ini, dan tadi barusan terlihat para relawan ataupun tim gabungan yaitu PNI sudah datang kembali untuk membantu melakukan penyedotan dan melakukan evakuasi dikala memang air sudah mulai surut begitu. Untuk lokasi penambangan sendiri saat ini artinya tidak beroperasi ya karena ada kejadian ini? Ya, kalau sejak pagi tadi tidak terlihat aktivitas penggalian. Hanya ada beberapa orang yang terlihat duduk ataupun mungkin berjaga di dekat rumah-rumah, yang salah satu contohnya di belakang saya, bahwa ada warga yang masih, ataukah mungkin dia warga ataukah dia penambang juga yang ada di sini, kita belum konfirmasi. Namun aktivitas untuk penggalian sendiri tidak terlihat pada hari ini begitu. Baik, kemudian untuk warga sekitar yang lokasinya cukup dekat ya, sekitar 50 meter, ini apakah berupa rumah tetap atau rumah semi permanen? Dari pemukiman warga memang cukup dekat, tapi terlihat beberapa rumah yang sudah permanen, ada pula yang semi permanen, dan untuk saat ini pun ada beberapa warga yang mungkin penasaran adanya kejadian ini, berdatangan mendekati ke tempat kejadian, namun mereka masih di luar garis polisi, begitu. Baik, kemudian ini kami lihat banyak sekali petugas yang dikerahkan ya, gabungan. Nampaknya ada puluhan atau ratusan ini totalnya, Ian? Untuk saat ini bisa saya lihat lebih dari 80 tim SAR gabungan yang sudah datang ke tempat ini. Dari terakhir terlihat PNI yang sudah datang, terus ada dari Danlanal atau TNI Angkatan Laut Kabupaten Cilacap sudah datang ke sini untuk membantu melakukan evakuasi di tambang emas ini, begitu. Baik, terima kasih Ian Sutriana. Pemirsa, tim gabungan membeberkan sejumlah kendala dalam proses evakuasi 8 pekerja tambang. Kepala Kantor SAR Cilacap, Jawa Tengah, Bapak Ada Sudarsa, menyebut terjadinya kebocoran air tanah dari dalam akan mengakibatkan deras arus air yang masuk dalam lubang menjadi kekhawatiran utama. Pasalnya tim akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyedotan air dari dalam lubang. Yang kita khawatirkan itu ada kebocoran di dalamnya CAT ya, kalau istilah dari SDM yang mereka sampaikan, cekungan air ya. Ada yang kita khawatirkan kebocoran dari dalam itu tadi. Kalau bocorannya dari dalam, selain dari air tanah tadi, ya potensi air itu memang cukup deras akan masuk ke sana, mungkin akan menyulitkan juga dalam penyedotan karena memang sudah air istilahnya mata air yang besar ya di dalam tanah, di kedalaman 30 ke bawah.
kita kemarin juga sudah berkoordinasi dengan SDM yang ada di Banyumas juga. Untuk hari ini juga mereka akan datang lagi menjadi tim SAR gabungan kita. Jadi nanti kita akan berkoordinasi terus dengan mereka gimana caranya untuk memberikan masukan-masukan juga ke kita untuk tingkatan kesulitan-kesulitan di dalam air, di dalam maksudnya di dalam lubang-lubang tambang tersebut. Dan pemirsa, berikut adalah data penambang yang terjebak di dalam lubang galian emas Desa Pancu Rendang. Yang pertama adalah Cecep Suryana, 29 tahun, asal Desa Cisarua, RT 2 RW 8, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Kemudian korban yang kedua adalah Rama Abdurrahman, 38 tahun, asal Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Ajat, 29 tahun, asal Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Kemudian korban keempat adalah Mat Holis, 32 tahun, asal Desa Kiara Pandan, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Kemudian yang kelima adalah Marmumin, 32 tahun, asal Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Kemudian Muhyiddin, 44 tahun, asal Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Jumadi, 33 tahun, asal Desa Cisarua, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Dan yang terakhir, Mulyadi, 40 tahun, asal Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, kami mengajak Anda untuk melihat langsung seperti apa suasana di penambangan yang memakan 8 korban jiwa. Sudah ada rekan kami Arga Dumadi di sana. Silakan, Arga. Sini, siap. Ya, Prima, 1 jam sudah berlalu sejak dilakukan evakuasi hari kedua ini oleh tim gabungan yang terdiri atas Basarnas, kemudian juga dari kepolisian, kemudian juga ada dari TNI, begitu pemirsa. Dan saya akan langsung mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari situasi saat ini, yaitu berkaitan dengan evakuasi 8 penambang yang masih terjebak di dalam lubang galian tambang ini. Sudah ada Bapak Ada Sudarsa sebagai Kepala Basarnas dari Cilacap. Baik Pak, selamat siang Pak. Bisa disampaikan Pak, ini progresnya bagaimana Pak? Baik, selamat siang pemirsa TV One. Kita hari ini sudah melaksanakan operasi SAR hari kedua. Kondisi membahayakan manusia terhadap 8 penambang yang terjebak di dalam lorong. Kita tadi sudah melaksanakan briefing dan tim SAR gabungan masih tetap melaksanakan operasi SAR. Hari ini rencana operasi akan kita laksanakan dengan 2 sistem ya. Yang pertama yaitu dengan pemompaan lorong-lorong atau sumur-sumur penambang tersebut dengan alat hisap seperti pompa air lah, kalau ada yang istilahnya ngomong alkon juga kan, dengan kapasitas cukup besar. Tapi karena kegiatan kita ini istilahnya kerjanya memang berjalan 24 jam. Itu untuk alkon itu sudah operasi dari semalam juga kita laksanakan, kita lakukan hingga pagi tadi ya berkurang sekitar 2 meter. Ini tetap kita laksanakan. Tadi juga sudah kita datangkan alat tambahan lagi sebanyak 6 unit. Kita juga kan berkoordinasi dengan masyarakat di sini yang menguasai atau mengetahui kondisi-kondisi alam di sini. Mereka menyampaikan biasanya kalau seandainya hujan ataupun apa memang kadang berisi katanya. Nanti di sini kan dekat dengan sungai ya, sungai. Jadi potensi kebocoran itu bisa juga dari sungai katanya. Jadi nanti di sungai itu kita yang diprediksi peluang air masuk ke dalam sana, kita hisap menggunakan alkon tadi, pompa air. Apakah sudah diketahui di mana titik 8 orang ini berada sebenarnya Pak? Baik, untuk titik itu masih kita belum tahu ya, tapi diprediksi di sekitaran 60 meter. Karena kita juga kan sudah mengkaji juga dengan tim-tim dari satuan-satuan yang ada di Kabupaten Banyumas maupun SDM maupun dari TNI AL. Kita masih tetap berkoordinasi sekarang untuk langkah-langkah pola pencarian apa yang kita lakukan. Dan ini kan dari tim gabungan juga ada tim penyelam Pak. Apakah memang tidak memungkinkan untuk tim penyelam ini untuk melakukan penyelaman saat ini tanpa harus ada penghisapan air ini terlebih dahulu Pak?
Ya, memang kita tahap awal ini yang kita laksanakan penghisapan, karena kan dengan penghisapan itu mempermudah kita dalam melaksanakan operasi ya, karena kalau airnya kering kan bisa kita assessment untuk melihat keadaan situasi di daerah situ. Tapi kalau untuk penyelaman memang untuk kondisi-kondisi seperti ini dengan daerah terbatas ya, wilayah itu kan karena terowongan istilahnya, gua-gua yang tidak jelas aturannya kemana, sedangkan untuk kita kan safety dalam penyelaman juga perlu safety, karena untuk manuver kita di dalam itu agak kesulitan, apalagi kedalaman 60 meter ya. Kita di tempat yang sungai ataupun laut aja 50 meter itu sudah penyelam khusus itu. Ya, apalagi untuk ini tempat yang sempit tadi ya menyulitkan, jadi istilahnya untuk balik lagi aja sudah sulit itu, jadi istilahnya bisa-bisa nggak mencukupin untuk persediaan dari tabung selam tersebut. Ya, sempat disebutkan juga kalau tidak salah di dalam ini ada sekitar 30 hingga 35 lubang sebenarnya Pak. Nah, apakah ini pencarian hanya fokus di satu lubang saja atau ada kemungkinan ini nanti akan bergeser ke lubang yang lain begitu Pak? Kalau kita fokus tetap yang di lubang yang diduga korban ada di sana, karena kita kan mendapat infonya ya di lubang tersebut. Nah, jadi kita akan usahakan tetap fokus di lubang yang satu. Ya, dan untuk tambahan alat ini kan ada sekitar 6, ini membutuhkan energi yang begitu besar. Apakah sejauh ini pasokan energi ini mencukupi Pak? Kita sudah berkoordinasi dengan PLN, ya, walaupun nanti pompa-pompa itu membutuhkan energi yang besar seperti listrik yang mungkin nanti PLN bisa membantu. Terus mungkin juga pakai diesel ya, kita perlu BBM paling-paling solar yang kita gunakan. Seperti itu. Ya, dan karena kami awak media tidak diperkenankan untuk masuk, Pak, ini sebagai gambaran saja sebenarnya lubang-lubang ini gambarannya seperti apakah? Ada dinding-dinding kayu atau bagaimana ini, Pak? Baik, kita sekarang ini memang Basarnas ini fokusnya di pencarian. Jadi hal-hal yang lain ya ini namanya tambang masyarakat ya. Jadi tambang masyarakat ya memang masyarakat ya memang sudah di ini. Jadi istilahnya untuk lokasinya memang ada di sana ya. Memang di setiap itu ada bedeng di bawahnya itu ada sumur tambang tadi yang mereka masuk di situ. Ya, baik. Dan apakah ada tanda-tanda yang menunjukkan kehidupan setidaknya Pak dari 8 orang ini Pak? Ya, kita masih berpikiran positif aja ya. Kita berusaha sebaik-baiknya untuk mengevakuasi mereka. Kita cuman butuh berdoa aja, doa dari masyarakat atau semuanya ya, harapan kami yang terbaik lah kita bisa mengevakuasi mereka dalam keadaan selamat. Berbicara tentang keselamatan ini, apakah bisa disampaikan peluang keselamatannya berapa besar ini Pak? Ya, namanya kita berdasarkan itu ya mungkin sekitar 80% lah ya, karena semua kan ada di kuasaan yang maha kuasa. Baik, dan bisa disampaikan Pak, ini ada berapa jumlah tim yang diturunkan? Karena ini tampaknya semakin siang semakin banyak begitu yang bergabung, dan dari pihak mana saja Pak? Baik, tadi kalau pagi tadi kita apel memang sekitar 50, tapi itu juga yang sampel aja cuma berapa orang, tapi semakin siang memang potensi semakin banyak. Seperti yang sudah sampaikan tadi, baik dari BPBD, dari TNI Polri ini semua kesatuan sudah hampir ada semua, dari Angkatan Laut, dari Angkatan Darat, terus dari kepolisian sendiri, untuk potensi-potensi binaan kita dari yang ada di Kabupaten Banyumas, kadang ada juga yang dari Cilacap, dari pemerintah daerah, ISDM juga ada di sini, PLN tadi, seperti itu. Ya, dan untuk alat, apakah saat ini hanya bergantung pada tambahan 6 alat penyedot ini atau mungkin nanti akan ada tambahan alat lain Pak? Ini kan kita sedang rapat koordinasi dengan tim SAR gabungan. Nanti kita evaluasi hal-hal apa yang akan kita persiapkan. Kita juga secara personil ya kita mengerahkan Basarnas ini sudah mengerahkan SDM, baik itu SDM sendiri. Kita juga minta tambahan dari kantor SAR Semarang ya, kantor Semarang untuk membackup ya mereka tenaga-tenaga ahli yang memang di bidangnya hal-hal tersebut. Jadi segala kemungkinan akan kita coba. Nanti dari hasil rapat ini gimana untuk teknisnya akan kita evaluasi terus gitu. Apakah memungkinkan bila proses ini selesai pada hari ini Pak? Ya, kita berpikiran positif aja. Kita berpikiran positif, yang penting kita usahakan, kita kerjakan. Kemudian kita berharap hari ini bisa kita evakuasi gitu.
Baik, terima kasih banyak Pak Sudarsa selaku Kepala Basarnas Cilacap yang ini juga ikut turun ke lapangan pemirsa untuk mencari 8 orang penambang yang berada di dalam lubang galian, di mana proses pencarian ini sudah dilangsungkan sejak hari kemarin dan hari ini merupakan hari kedua. Tadi sudah berlangsung sejak pukul 8.30 pagi tadi dan ini masih akan terus berlangsung setidaknya hingga sore atau malam hari nanti. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi melaporkan langsung dari Banyumas. Pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali usai jeda. Ya, pemirsa, 8 orang penambang emas terjebak di dalam galian tambang yang tergenang air di kawasan penambangan emas yang diduga ilegal di Desa Pancoredang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Hingga kini pun proses dari tim SAR gabungan masih terus berupaya melakukan evakuasi. 8 orang penambang emas masih terjebak di dalam galian tambang yang tergenang air di kawasan penambangan emas yang diduga ilegal di Desa Pacun Rendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Air diduga berasal dari kebocoran galian atau sumur tambang yang berada di sebelahnya. Para penambang itu berada di dalam tambang sejak Selasa pukul 8 malam dan terjadi kebocoran sekitar pukul 10 malam. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus berupaya melakukan evakuasi dengan cara menurunkan sejumlah mesin pompa air. Pompa air terus dioperasikan hingga air di dalam sumur terkuras. Pasalnya, kondisi tambang yang dipenuhi genangan air serta kedalaman tambang yang diperkirakan mencapai 60 meter dengan kondisi tidak lurus. Setiap kedalaman 10 hingga 20 meter, sumur akan berbelok hingga radius 10 hingga 20 meter lagi. Lalu akan berkelok ke bawah lagi dengan jarak yang kurang lebih sama. Sementara diameter galian tambang hanya 1 hingga 1,5 meter. Sementara itu, pihak kepolisian sudah meminta keterangan 18 orang warga terkait dengan insiden ini. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One, mengabarkan. Kami mengajak Anda untuk kembali bergabung dengan rekan kami, yakni Ian Sutriarna, merupakan kontributor kami di lapangan. Ian, bagaimana kondisi saat ini di lokasi kejadian? Ya, untuk kondisi saat ini tadi beberapa menit ke belakang bahwa baru dilakukan diskusi antara tim SAR gabungan Basarnas dari TNI AL dan dari beberapa pihak untuk melakukan dan melihat kondisi saat ini di titik di mana 8 orang ini terjebak di tambang emas ini. Dan bisa dilihat di belakang saya bahwa di sini ada beberapa tim SAR yang datang atau yang bergabung dalam pencarian di titik yang 8 orang di dalam lubang ini. Dan bisa dilihat pemirsa bahwa di sini adalah posko dan di mana di sini diperlihatkan atau ditunjukkan beberapa dokumentasi pada hari kemarin dan hari ini dan ditunjukkan bahwa proses evakuasi terus identifikasi bahwa kedalaman dari sungai sendiri dari lubang sendiri berapa begitu. Baik. Ian, terima kasih untuk informasi dan update-nya langsung dari lokasi. Dan pemirsa, tim gabungan sudah tiba dan berkoordinasi untuk melakukan proses evakuasi. 8 alkon ataupun pompa penyedot air pun juga sudah dikerahkan untuk menguras air di kedalaman hingga 60 meter. Demikianlah pemirsa, Breaking News TV One bersama saya Prima Alvernia. Sampai jumpa.